Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video saya kali ini. Sudah lama banget ya saya nggak upload. Namun dalam kesempatan ini waktu yang senggang karena kemarin sudah sempat ya ada trip keluar kota, lalu juga ada banyak kerjaan yang deadline secara bersamaan, meskipun sekarang juga dan akan kedepannya akan ada yang deadline juga ya. Jadi dalam video kali ini saya akan berbagi cerita mengenai atau memang sepengalaman saya ya, lalu saya melihat juga dari beberapa orang yang teman-teman saya ya yang memiliki usaha di bidang konsultan maupun kontraktor ya, dan juga mungkin perusahaan-perusahaan yang sejenis ya, ataupun perusahaan yang tidak sejenis pun sama ya. Jadi kenapa sih banyak karyawan yang resign ya. Namun sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, supaya bisa melihat saya untuk upload video-video terbaru dan mensupport saya untuk upload terus ya. Check it out. Banyak faktor yang mendasari banyak karyawan yang resign dari perusahaannya ya. Jadi dari pengalaman saya banyak yang resign itu yang pasti ya. Yang pertama, karyawan resign yang pertama karena dia sudah tidak punya ambisi ya. Dia sudah tidak punya visi, dia tidak punya tujuan lagi di perusahaan itu. Artinya mungkin ya dia mentok dalam karirnya. Mungkin dia juga sudah merasa jenuh dengan aktivitasnya, yang intinya adalah dia tidak punya ambisi lagi ya, dia sudah tidak punya harapan lagi di perusahaan itu, makanya dia resign. Yang selanjutnya adalah dari sisi finansial. Kebanyakan karyawan resign dari perusahaan itu karena memang gajinya mungkin tidak sesuai dengan yang dia keluarkan, jadi merasa feedback yang selama ini diberikan tidak sesuai dengan yang dia dapatkan di perusahaan itu ya. Misalkan gajinya kecil ya, atau tidak ada bonusnya ya, dan sebagainya. Ini yang mendasari juga beberapa karyawan kenapa resign, karena yang kedua ini adalah merasa ya gajinya tidak sesuai ya, gajinya tidak sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Yang ketiga, karyawan resign karena mungkin lingkungan pekerjaan yang toksik ya, lingkungan pekerjaan yang buruk ya, yang membuat dia tidak bisa berkembang di situ ya, yang pekerjaannya kebanyakan tidak sesuai dengan job desk-nya dia juga, dan merasa tidak berkembang yang pasti ya. Ya memang toksik dalam pekerjaan ini banyak sekali terjadi ya. Memang ini yang mendasari banyak karyawan yang resign karena memang lingkungan kerjanya misalkan sering gibah, ngomongin orang ya, lalu ngomongin atasannya ya, dan sebagainya. Ini yang membuat dia nggak betah lah, karena memang lingkungan negatif itu tidak bagus untuk karir ya. Jadi terkadang hati nurani ya seorang karyawan juga merasakan, oh ini perusahaan nggak sehat ya, ini toksik perusahaan. Jadi ini yang bisa membuat banyak orang resign ya dalam pekerjaannya dan mencari lingkungan yang lebih positif lagi. Oke, yang keempat adalah karyawan ini merasa bahwa kenyamanan dalam melakukan pekerjaan ini tidak terpenuhi ya. Jadi yang keempat ini adalah karyawan resign itu karena faktor lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman ya. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara comfort zone, kita nggak boleh sebenarnya kalau untuk mencapai puncak itu, untuk mencapai tujuan kita yang lebih besar itu tidak boleh dalam zona comfort, zona nyaman ya. Nah namun memang kenyamanan itu juga perlu ya. Terkadang orang itu membutuhkan kenyamanan dulu ya, baru dia bisa mengeluarkan ide-ide inovatif, berkreasi dan sebagainya ya. Gimana caranya dia bisa mengeluarkan ide-ide brilian tapi dia pun tidak nyaman dengan pekerjaannya ya. Kenyamanan itu tidak terpenuhi, lingkungannya tidak nyaman ya. Itu yang membuat orang banyak yang resign ya. Ini mungkin di alasan yang posisi keempat ya, keempat ini. Oke, yang kelima alasan karyawan resign mungkin ya karyawan ini membutuhkan
challenge ya, tantangan yang lebih besar ya, tantangan yang lebih besar untuk dia bisa meningkatkan karirnya ya, untuk kedepannya dia bisa bermain di kolam yang lebih besar mungkin ya. Jadi alasan kelima ini memang kebanyakan orang dia tidak ingin karir redup atau bermain di kolam yang kecil, makanya dia terkadang dia ingin keluar supaya dia mencari tantangan yang baru ya. Mungkin yang dikerjakan selama ini itu saja tidak membuat dia berkembang ya, dia ingin mencoba tantangan yang baru yang mungkin secara kapasitas dia bisa lebih besar ya, berkembang, lalu dari segi finansial pun dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Itu saja mungkin beberapa alasan kenapa banyak orang resign ya, banyak orang resign dalam pekerjaannya ya. Oke, apabila teman-teman punya alasan-alasan lain kenapa karyawan resign, bisa komen di komentar di bawah ya. Dan juga apabila ini bermanfaat boleh di like, share ya kepada teman-teman lain ya. Ini ada suara-suara noise sedikit, maklum ya di rumah. Oke, semoga teman-teman sukses, dapat pekerjaan yang lebih baik, dapat pekerjaan yang terbaik ya, selalu sukses dunia dan akhirat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.